Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Nah, pernahkah teman-teman pergi ke supermarket? Di sana, teman-teman bisa langsung menuju bagian tertentu untuk menemukan barang yang akan teman-teman beli. Kita bisa menemukan barang dengan mudah karena barang-barang tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Apa jadinya ya jika barang-barang tersebut tidak dikelompokkan? Kita tentu akan kesulitan menemukan barang yang kita butuhkan. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam mempelajari keanekaragaman hayati. Untuk memudahkan mempelajarinya, para ahli melakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Seperti apa ya pengelompokannya? Nah, kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, video ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, klasifikasi makhluk hidup pertama kali ditemukan oleh Aristoteles. Ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, di mana tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan struktur dan ukurannya. Sementara itu, hewan dikelompokkan lagi berdasarkan perilaku dan habitatnya. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, menyederhanakan bentuk tubuh supaya mudah dipelajari, menurut deskripsikan ciri-ciri makhluk hidup sehingga mudah dikenali, mengelola makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup. Berdasarkan kekerabatannya, adapun manfaat klasifikasi makhluk hidup, yaitu untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Dasar klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli taksonomi adalah persamaan dan perbedaan ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Nah, kelompok makhluk hidup yang anggotanya hanya menunjukkan sedikit persamaan ciri dan sifat jumlah anggotanya lebih besar dibandingkan kelompok yang mempunyai lebih banyak persamaan ciri dan sifat. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian disebut dengan takson. Nah, tingkat takson tertinggi sampai takson terendah adalah kingdom atau dunia, phylum atau phylum untuk hewan, dan divisio untuk tumbuhan, kelas atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau genus, suku atau marga, dan spesies atau jenis. Tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Adanya pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar tercipta suatu sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman. Nah, penamaan secara ilmiah tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonomi. Pertama, nama jenis atau spesies. Nama spesies dikenal dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama dengan aturan dua nama. Sistem ini dikembangkan oleh Charles Linnes. Nah, pemberian nama ilmiah menggunakan sistem binomial nomenklatur adalah yang pertama menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua terdiri atas dua kata pertama menunjukkan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan petunjuk spesies diawali dengan huruf biasa atau huruf kecil. Yang keempat, kedua nama diberi garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Nah, adapun contohnya, yang pertama itu ada Felis tigris atau harimau, yang kedua ada Columba livia atau burung merpati, yang ketiga ada Oryza sativa atau padi, dan yang keempat ada Geomais atau jagung. Kedua, nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contoh nama marga tumbuhan adalah Solanum atau terung-terungan, dan marga hewan Feliscatus atau kucing. Ketiga, nama suku atau familia. Nama-nama suku biasanya berasal dari nama marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan akhiran AC, sedangkan nama Solanaceae berasal dari kata Solanum ditambah AC.
Sedangkan pada hewan ditambahkan akhiran ide, contoh nama suku Felidae berasal dari kata felis ditambahin ide. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya nama ordo memiliki akhiran ales, contohnya leguminales. Selanjutnya, kelas. Kelas merupakan kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Keenam, ada filum atau divisio. Filum untuk kelompok hewan dan divisio untuk kelompok tumbuhan merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Dan tingkat takson tertinggi adalah kingdom. Kingdom merupakan kelompok filum atau divisio yang memiliki karakter yang sama. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh penggunaan tata nama ilmiah pada tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan misalnya itu divisi Pterodophyta, kelas Equisetoxida, ordo Equisetales, famili Equisetaceae, genus Equisetum, dan spesies Equisetum debile, yaitu paku ekor kuda. Untuk hewan, contohnya kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, dan spesies Panthera tigris, yaitu harimau. Tahapan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup adalah melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati, dan memberi nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sistem klasifikasi buatan. Disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan daerah penyebarannya, tanpa memperhatikan kesamaan strukturnya. Contohnya ada anggrek, melati, mawar, dan bunga sepatu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki warna bunga yang sama, yaitu putih. Sistem klasifikasi alami disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya ada kuda, gajah, sapi, dan buaya. Dikelompokkan dalam satu kelompok karena memiliki jumlah kaki yang sama, yaitu 4. Selanjutnya, sistem klasifikasi filogenetik disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya. Contoh pengelompokan hewan yang ditunjukkan pada pohon filogenetik. Terakhir, sistem klasifikasi modern disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan struktur molekuler dari makhluk hidup yang dikelompokkan. Contohnya, pengelompokan makhluk hidup menggunakan klasifikasi modern. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu kalian memahami dasar-dasar klasifikasi, tujuan, manfaat, serta tingkatan takson dalam mengelompokkan makhluk hidup. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.